Oli, air, coolant. Jadi temperatur coolant engine. Kalau yang bawah ini tekanan oli engine, ya. Nah dari dua ini kita bisa rubah menunya, display ini apa, indikator apa yang kita ingin tunjukkan di halaman pertama. Kebetulan defaultnya adalah coolant temperatur. Meskipun coolant temperatur ini kita bisa lihat di video, ya. Di sini juga ada coolant temperatur engine. Di sini ada tekanan oli engine, ya. Kalau tekanan oli engine ini sama seperti kalau kita di traktor, ya. Di traktor itu dia menunjukkan tekanan oli engine dalam bentuk ada atau tidak ada saja, rendah atau normal saja. Jadi dia berupa switch, hanya on atau off, ya, yang lampunya warna merah. Tapi kalau di harvester ini kita bisa lihat berapa tekanan oli engine-nya. Jadi dia berupa nilai, ya. Nilai standar operasinya itu sekitar di atas 35 psi, 30 psi. Jadi di atas 2 bar. Untuk high idle nanti dia semakin tinggi, ya. Di halaman pertama, di halaman kedua pun ada dua indikator. Ini kita bisa pilih juga menunya juga sama, tampilan menu yang kita inginkan seperti ada coolant temperatur engine. Ini pun kita bisa gunakan yang sama seperti yang dari halaman pertama tadi, atau kita ingin ke tampilan yang lain seperti yang saya pilih sekarang itu di crop divider posisi yang sebelah kanan. Kemudian saya pilih yang sebelah kiri. Ya, ini posisi crop divider. Posisi crop divider sebelah kanan, posisi crop divider sebelah kiri, ya, dalam satuan persen. Oke, selain itu di halaman ketiga kita juga bisa melihat hal yang sama. Cuman bedanya di halaman ketiga di sini ada 6 indikator yang bisa dilihat. Kalau di halaman pertama dan halaman kedua tadi hanya ada 2, ya. Di sini ada 6. Kita bisa pilih di sini misalnya bahan bakar dalam bentuk persen. Walaupun di sini juga ada indikator bahan bakar dalam bentuk bar, ya. Di sini dalam bentuk persen. Kemudian kita bisa pilih di luar halaman 1 dan 2 tadi. Di sini ada engine dan di sini ada crop divider. Di sini kita bisa pilih di luar itu. Misalnya ada engine load atau RPM, di sini beban engine dalam satuan persen. Walaupun di sini ada indikator beban engine dalam bentuk bar, ya. Oke, jelas ini di halaman 1, kedua, ketiga dia punya tampilan yang sama. Selain itu di halaman ke-1, kedua, dan ketiga di sini ada tampilan yang sama juga, yaitu di bagian bawah. Informasi di bagian bawah ini merupakan HM, ya. Ada HM di sini yang permanen, ada HM yang kita bisa ubah settingannya. Jadi di bagian bawah ini ada 6 indikator parameter untuk HM. Yang 3 di atas itu tidak bisa diubah, yang 3 di bawah itu bisa kita ubah, ya. Jadi 3 di atas itu engine, kemudian ini apa? Harvesting function. Kemudian ini elevator. Nah, HM elevator. Yang di bawah ini itu nanti kita bisa lihat kalau kita masuk ke halaman 2 ke informasi, ya. Di sini tampilannya segala aktivitas, ya, monitoring efektivitas dari harvester. Di sini kita bisa set HM-nya yang kita inginkan. Dari yang bawah tadi yang saya bilang ini bisa diubah, kita bisa ubah dari banyak HM. Contohnya ada HM untuk floating crop divider, HM kita menggunakan contour base cutter, HM kita menggunakan automatic field crease, ya. Atau HM kita menggunakan manual field crease, atau HM waiting time logistic truck, ya. Ini kita bisa gunakan, kita pilih.
uh, saya kembali ke ini ya, ini tampilan di bawah